cari viewer dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa famana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kafarah wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladzi kanu yatamassaku syari'atul salihin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam awal ngaji surah Nasihin. Datang lagi Ki Musannif memulai ngaji kelawan baca bismillah, tafa'ulan, watabarukan, kelawan kitab Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita bisa saling menasihati dalam keadaan yang sekarang ini kita perlu saling menasihati satu sama lain. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu an-nasih. Agama adalah saling menasihati, mengharapkan kebaikan baik kepada orang tua, kepada anak ataupun setiap orang Islam. Wa alhamana ulumin ulama'ir rasihin, dan memberikan kita kefahaman untuk memahami ilmu-ilmu dari ulama yang kefahamannya sangat baik. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kafarah, dan semoga keselamatan dilimpahkan kepada baginda Rasul yang merupakan nabi yang menggantikan agama dari agama-agama orang kafir dan orang-orang yang toleh, orang-orang yang lacut, orang-orang yang melenceng dari agama. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang al-majlisul awal fi fadilati syahri Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, diterangkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan utawi wulan Ramadan iku alladzi perkara unzila kang diturunaken fihi ing dalem alladzi syahr opo al-Qur'anu Qur'an. Hudan halil dari pitutuh linnasi manusia wa bayyinatin lan piro-piro penjelasan minal huda saking petunjuk wal furqan lan pembeda. Dalam ayat niki Gusti Allah menjelaskan tentang kemuliaan syahri Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan ketika Gusti Allah nurunaken Al-Qur'an. Quran itu didadiakan Gusti Allah dadi pituduh nganggo manusa. Terus manusa itu mbutuhaken petunjuk. Makanya Rasulullah niku ketika diutus dados rasul niku fi zaman jahiliyah. Ning zaman jahiliyah iku dudu berarti wong iku beli ngerti ekonomi, dudu wong iku berarti beli ngerti sistem tatanan sosial, tatanan masyarakat dudu. Tetapi ning kono manusa iku sing beli paham mendefinisikan pangeran itu siapa. Nah, karena orang Arab itu adalah orang yang tidak mengerti dan ummiyah, artinya mereka tidak bisa membaca dan menulis, maka mereka membuat gambaran, deskripsi Tuhan itu apa. Makanya orang Arab itu adalah orang yang zaman dahulu, zaman jahiliyah, orang Arab jahiliyah itu adalah orang yang hedonis. Artinya hedonis itu yang diutamakan hanya materi. Mereka hanya bisa
melakukan sesuatu kalau memang sesuatu itu adalah mempunyai nilai. Kalau tidak, maka mereka tidak akan melakukan. Makanya dalam surat yang lain, li'ila fi Quraisyin ila fi rihlah rihlatasy syita'i was-shaif. Mereka itu bekerjanya berdagang ketika musim panas ke satu daerah, ketika musim dingin ke daerah yang lain. Hadzal bait, maka sembahlah Tuhan yang menguasai bait, yaitu Baitullah Al-Haram, Ka'bah. Nah, kenapa orang zaman jahiliyah itu mereka tidak mengerti Tuhan? Karena mereka adalah orang yang awam. Maka mereka menganggap Tuhan adalah orang yang bisa ngasih makan dan bisa memberikan keamanan dari rasa takut. Makanya falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, mereka tidak paham bahwa ketika itu mereka mengatakan bahwa mereka adalah batu. Kenapa? Karena di lingkungan mereka, ketika mereka masuk ke gua, maka mereka menemukan batu. Batu itu adalah satu benda yang menyelamatkan mereka dari panasnya matahari, kemudian menyelamatkan mereka dari badai pasir. Maka akhirnya lama-kelamaan mereka menganggap bahwa itu adalah Tuhan mereka. Makanya Rasulullah diutus untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa yang menciptakan kalian itu bukan batu. Yang menciptakan adalah Tuhan. Tuhan itu arahnya pangeran. Pangeran itu ya arahnya Gusti Allah. Nah, Gusti Allah itu ketika akan menjelaskan sesuatu itu kan perlu guidance. Guidance itu apa ya? Jadi tolak ukur sebagai patokan dasar. Kenapa kita harus beriman? Makanya ketika itu Nabi Ibrahim yang menjadi Abul Bashar menurut beberapa pendapat, selain Nabi Adam, Nabi Nuh, yang ketiga adalah Abul Bashar adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang menemukan, artinya mendefinisikan Tuhan itu siapa. Maka ketika itu Nabi Ibrahim menurut sejarah, menurut tarikh, menurut tafsir, itu beliau tidak dituruni kitab, tapi beliau hanya dituruni suhuf. Nah, dikatakan bahwa unzilat suhuf Ibrahim awwala lailati syahri Ramadan. Dikatakan bahwa sohifah atau suhuf atau lampiran-lampiran perintah Ibrahim itu diturunkan pada bulan Ramadan pada hari yang pertama. Nah, sebagai petunjuk kepada manusia untuk bisa membedakan mana hak yang mana batil. Tapi kita sudah tahu bahwa sejarah membuktikan bahwa ketika Nabi Ibrahim itu mengatakan siapa Tuhanmu, lalu ketika dia berhadapan dengan Namrud dan mengatakan Tuhanku adalah zat yang bisa memberikan kehidupan dan memberikan kematian. Lalu Namrud salah paham, lalu diambil dua orang budak, yang satu dibunuh, yang satu hidup. Lalu dia bilang, ini aku juga bisa jadi Tuhan. Asalnya apa? Sing siji mati, sing siji urip. Nah, nalar itu nggak kepake kata Ibrahim. Loh kok gitu? Saya kan bilang, yang namanya Tuhan itu punya aturan. Allati khalaqal maut wal liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Itu zat yang bisa memberikan kehidupan setelah benda itu mati. Jadi bukan mematikan benda yang sudah hidup. Akhirnya Ibrahim pakai logika yang lain. Bagaimana caranya? Ya sudah, kalau kamu nggak jadi Tuhan, Tuhanku Allah itu tiap hari datangin matahari itu dari timur. Tiap sore Tuhanku akan masukin apa? Matahari ke barat. Lah sekarang kamu coba putar balik. Apa kamu bisa memutar yang matahari itu yang datangnya dari timur ke barat? Sekarang dibalik dari barat ke timur. Makanya Allah mengatakan fabuhitallazi kafar. Maka orang-orang kafir menjadi kebingungan. Loh, saya kok harus narik matahari? Dari mana saya bisa? Nah, makanya apa? Maka kalau kamu tidak bisa menundukkan matahari, jangan kamu ngaku jadi Tuhan. Nah, maka kita butuh aturan, kita butuh guidance sebagai petunjuk yang menunjukkan kita kepada Allah. Maka dalam satu kisah dikatakan
Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, kaifa yuhyil mauta? Bagaimana engkau bisa menciptakan kehidupan? Lalu Allah mengatakan, coba kamu ambil 4 macam hewan. Lalu kamu cabik-cabik, kamu cincang, kamu campur darahnya, kamu campur semuanya, baik tulangnya, baik bulunya. Lalu kamu bilang, ya'tinaka sa'ya. Hei, yang sudah tercabik-cabik, silakan ke sini. Ternyata apa? Lalu mereka datang. Nah, itu kan butuh penjelasan. Makanya di dalam Al-Quran semuanya dijelaskan sejarah-sejarah mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Dan semua Nabi itu tidak semuanya diberi kitab oleh Allah. Ada yang diberi kitab, ada yang diberi suhuf. Nah, ada lagi. Itu yang pertama. Jadi suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada hari pertama bulan Ramadan. Karena unzila fihil Quran. Semua kitab Allah yang diturunkan itu pasti diturunkan pada bulan Ramadan. Itu yang pertama, suhuf Ibrahim tanggal 1. Yang kedua, diturunkannya Taurat lisitti lailah. Lisitti layalin min Ramadan. Nah, kalau bicara Taurat itu diturunkan pada Nabi Musa. Itu diturunkan pada tanggal 6. Nah, jarak masa antara perbedaan suhuf Ibrahim kepada Nabi Musa itu berapa? Itu kira-kira 700 tahun. Jadi fase dari mulai Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa sampai akhirnya Nabi Musa yang menjadi nabinya orang-orang Bani Israel itu kira-kira jaraknya 700 tahun. Maka dalam satu riwayat dikatakan Nabi Musa bertanya, apakah nanti ada orang yang sehebat aku? Ini biasa, Nabi yang agak-agak ya kepedean lah kata orang sih. Ya tapi Allah senang sama Nabi Musa. Dia beberapa kali Nabi Musa beberapa kali bermasalah, tapi Allah tetap maafkan. Nah, makanya akhirnya apa? Nabi Musa itu dikasih Allah kitab namanya Taurat. Dan jarak antara Taurat kepada suhufnya Ibrahim itu kira-kira 700 tahun. Nah, Nabi Musa ini adalah Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Kenapa? Karena setelah mereka itu ditinggal oleh Nabi Yusuf, lalu mereka terpecah belah. Akhirnya menjadi budak semua. Ini Nabi Musa diutus untuk menjadi rasul kepada Bani Israel. Nah, yang ketiga itu unzilat Zabur lithani ashar min syahr Ramadan. Nah, kalau kitab Zabur itu diturunkan pada tanggal 12 bulan Ramadan. Dan jarak antara Taurat ke Zabur itu kira-kira 500 tahun. Nah, yang keempat itu Injil. Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah putra Maryam, yang mana Maryam itu adalah putranya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Nah, nanti Hannah ini punya saudara namanya Nabi Zakaria. Nah, jadi Maryam ini adalah Adalah keponakannya Nabi Zakaria. Lah kalau kita bicara kenapa ada keanehan Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Ini sebagai bukti bahwa Allah sebagai Tuhan adalah zat yang menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian. Kalau kita bicara sejarah zaman dahulu, Allah pengen membuktikan, pengen menunjukkan kepada manusia bahwa manusia itu nyombongin apa. Allah itu adalah zat yang pantas dan lebih layak untuk menyombongkan dirinya. Kenapa? Allah al-mutakabbir. Nah, Allah itu ketika pertama kali menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam, itu Nabi Adam diciptakan dengan tanpa bapak dan tanpa ibu. Makanya supaya Allah membuktikan, Allah itu menunjukkan kepada manusia bahwa Allah adalah Maha Sempurna, maka Allah buat gambaran. Gusti Allah ku bisa gawe makhluk laka bapa laka embok anak bapa ne baik. Akhirnya ini kalau kita bicara yang makhluk yang diciptakan tanpa bapak tanpa ibu itu adalah Nabi Adam. Yang diciptakan hanya ada bapaknya tapi nggak ada ibunya itu Siti Hawa, karena perempuan itu diciptakan dari rusuk laki-laki yang sebelah kiri. Makanya menurut beberapa penelitian
itu beda. Rusuk yang sebelah kanan dengan sebelah kiri itu beda. Hilang satu yang sebelah kiri. Kenapa? Karena Allah menciptakan perempuan itu dari rusuknya laki-laki. Oleh karena itu, maka menurut filosofi orang Jawa, jaya wong Jawa itu sing arane istriku garwo, sesigare nyawu. Sesigar nyawu, artinya separuh jiwa, separuh dari apa yang menjadi kehidupan kita. Nah, kemudian Allah pengen membuktikan lagi bahwa aku bisa buat makhluk yang ada ibunya tapi nggak ada bapaknya. Nah, ketika itu menurut sejarah, menurut tafsir dikatakan ibunya Sayyidah Maryam, yaitu Hannah, itu bernazar kepada Allah, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernazar kalau nanti ini anak ini lahir akan aku jadikan muharram. Tapi ternyata falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha untha. Tapi ketika setelah melahirkan ternyata anaknya perempuan. Lah, walaysa dzakaru kal untha, padahal perempuan enggak seperti laki-laki. Lalu beliau menyatakan walaysa dzakaru kal untha. Lalu beliau namakan wa inni samaituha Maryam wa inni a'udzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan akhirnya apa? Lahirlah Nabi apa? Nabi Isa yang menjadi putranya Sayyidah Maryam. Itu kehebatan beliau. Lahir baru Tuhan apa? Sudah bisa ngomong. Lalu ketika Siti Maryam Sayyidah Maryam itu siapa? Syarat ilahi. Hanya berbicara kepada yang masih dalam timang-timangan beliau, masih digendong. Orang bertanya, "Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya?" Bagaimana kita mau nanya sama anak yang baru lahir? Ya tanya saja kalau kamu mau. Akhirnya bertanya, kamu tuh siapa? Anaknya siapa? Lalu dia jawab, inni abdullah ataniyal kitab. Gitu loh. Saya adalah hamba Allah yang diberikan oleh Allah kitab. Wa ja'alani nabiyya. Aku dijadikan sebagai seorang nabi. Wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Aku diberi apa? Keberkahan dimanapun aku berada. Wa usani bis shalah wa zakat ma dumtu hayya. Itu Nabi Isa. Yang terakhir adalah Quran. Al-Furqan diturunkan pada tanggal 27 bulan Ramadan. Nah, jarak antara Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu kira-kira jaraknya 620 tahun. Situmi'atin wa ashrina sanah. 620 tahun. Nah, Al-Furqan ini adalah namanya Al-Furqan itu banyak. Ada Al-Furqan, ada Al-Huda, ada Al-Dzikr. Ini membedakan. Yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab Allah yang lain itu bahwa kitab Al-Quran itu adalah kitab yang menyempurnakan ajaran-ajaran yang sebelumnya. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi manansakh min ayatin, ora pati-pati kita merusak, busak, ngapus satu ayat kecuali nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Amin. Syariat Kanjeng Nabi itu syariat ibadah ila yaumil qiyamah. Syariat yang akan tetap bertahan sampai hari akhir, sampai hari kiamat dan tidak akan berubah. Kenapa? Sudah yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi anak khiyar binal khiyar dari Rasulullah. Jadi aku adalah orang pilihan dari beberapa orang-orang yang terpilih. Makanya apa? Makanya kita harus memperbanyak tilawah, memperbanyak membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man farraha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran." Barang siapa yang merasa bahagia karena masuknya bulan puasa, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dibakar oleh api neraka. Artinya, kalau di dalam hati kita itu ada Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menyelamatkan kita. Maka ketika doa hatamuran Allahumma ja'al Qur'an fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Jadi ketika kita mati itu menjadi penenang. Ketika nanti kiamat itu menjadi penyelamat. Artinya syafaat, pertolongan Al-Quran itu bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka.
Jadi dengan memperbanyak Al-Quran, maka apa? Nanti kita akan lebih mengimani, lebih meyakini akidah kita menjadi orang Islam. Makanya ketika Allah itu memberikan satu, maka kita harus meyakini bahwa semua musibah itu akan dikembalikan. Alladzina idza asabah musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabeh musibah sing teka itu pasti karena ditekakkan Gusti Allah. Niatnya apa? Ya niatnya ngelingin kita supaya kita lebih dekat kepada Gusti Allah. Mata. Mamane fadilah Syekh Ramadan karo senenge bae ya. Karo seneng ning wulan Ramadan bae wis dadi syafaat. Wayang lamun diisi karo ibadah. Satu ibadah. Tidurnya orang yang sedang berpuasa itu ibadah. Maksudnya daripada engkau lamun melek toli engkau yang gelendangi uang, toli engkau melek toli je ngelarai uang, toli je ngomongnya sing blesak, ya mending turu daripada melek toli gak blesak. Tetapi lamun melek toli je ngelakoni kebagusan, ngamal soleh, toli je ngemaca Quran, nganggo wiridan, terus ya lebih bagus melek. Jadi aja jadi salah artikan. Ini sebenarnya benar semua. Makanya ketika kita melihat sesuatu itu harus dengan sudut pandang yang lain. Makanya bisa Allah ngupaya mata kita loro, mata tengah, mata kiwe. Jadi wong mandeng ya anak bagus, anak blesak. Makanya dengan adanya Ramadan ini kita berusaha untuk memperbaiki semua apa aja perbuatan, baik apa aja perbuatan, ucapan, keyakinan. Sebenarnya Ramadan itu awal asal usulnya anak bulan Ramadan. Ramadan itu artinya perih, artinya larang. Jadi sing dadiakan manusia iki akeh maksiat karena manusia itu akeh syahwat. Nah, syahwat iki tentara setan. Alate setan nganggo nggoda manusia supaya terjerumus ning neraka. Makanya ketika Allah menciptakan akal, satu ketika Allah itu nakon ning akal. Ya aklu man ana wa man anta. Jadi akal ini ketika dibuat pertama kali oleh Allah itu diperintah maju, mundur, minggir, munjuk, mingsor, urut baik akal. Tapi tak tahu nih akal. Kal, man ana wa man anta. Jadi Gusti Allah. Ini dijawab, ana abduk wa ana rabbuk. Ana abduk wa anta rabbi. Isunku hambai panjenenganku pangerane kula. Oh ya wis bener. Siraki bagus. Dadi sira taruh ning sing paling mulia, sing paling dhuwur ning jasade manusia. Makanya otak itu Allah taruh di kepala. Kepala itu adalah yang paling tinggi di antara anggota badan manusia. Loh, pada suatu. Nah, terus ketika Allah menciptakan yang namanya nafsu wis dipai apa ya? Dipai lakob lah, dipai aturan. Innan nafsa la ammaratun bisu, sing arep nafsu iku akehe ngongkon ning perkara blesak. Makanya ketika nafsu dibuat, Allah nakon. Dikongkon mau maju boleh gelem maju, kon mundur boleh gelem mundur, kon minggir boleh gelem minggir, kon munjuk boleh gelem munjuk, kon mingsor boleh mingsor. Pengen apa? Jadi empet. Nafsu begitu. Akhirnya apa? Ya wis bocah ku angel. Akhirnya apa? Nafsu ki dianjingane ning neraka. Takoni, sawise 1000 tahun ning neraka kudu tokak. Tadi apa? Sira sapa? Isun sapa? Sira sapa? Jawab draktek. Ya isunya isun Gusti, ya sampainya ya lulu gue draktek Gusti. Nafsu. Akhirnya apa? Wah bocah. Akhirnya apa? Akhirnya 1000 tahun paling dianjingan ning neraka, tapi neraka jujur. Neraka kempong. Sawise 1000 tahun kempong, nafsu kelengar apa sih kayak pingsan. Kleor. Oh, akhirnya apa? Nafsu tuh kak jeder. Itu juga apa? Mana wa man anta. Jawab tembe gelem ana abduk wa anta rabbi.
kulaku hamba, jenenganku pangeran. Jadi nafsu kini iku bisa dikalahkan karo kempong. Makanya hikmah wong puasa supaya nafsuwe aja sekarepe dhewe ditahan emosi. Jadi ketika nafsu iki pakanane setan milaka, akhirnya apa? Akhirnya setannya belum bisa goda. Maksudnya sih, jadi bulan puasa ini apa? Bulan panas terik. Sebabnya apa? Supaya wong sugi kan, sing urip sugi biasa urip enak kan, supaya bisa ngerasa nang blenak kayak jadi wong melarat. Ada wong sugi tetep enak, wong sugi tetep enak. Bagaimana puasa aja misal, kini orang mangan, ya orang mangan wong sugi sih paling sampai tekan maghrib. Lah wong melarat, orang mesti ketemu. Orang mesti duwe, mangannya udah bisa milih. Lah wong sugih. Lamun buka bisa milih, sahur bisa milih. Nginum bebe pirang-pirang macam. Lah ini apa? Berarti engkau ini bermasalah. Makanya puasa nih menurut bagian ulama, itu dibagi model. Bahkan puasa wong awal, itu puasa sing penting orang mangan orang minum lah. Artinya apa? Jadi puasa itu sing penting nahan aja mangan aja minum. Sebabnya masih ya awal, tidak kawitan. Nah, tadi anak puasa sing nomor loro, puasa tingkat lebih hebat. Puasa baje khawas. Puasa apa? Puasa para baje aulia. Puasa para aulia priben jaga anggota badan sing 5 aja maksiat. Ada kita kan beli, maka puasa kita tetap puasa, Katolik sih puasa. Tapi bakal sore, lamun orang anak corona kan, lamun nakal corona kayaknya, ya bakal sore keluarnya apa? Ngabuburit. Toli ngabuburit itu bilang apa? Anak wong yang ngaku Islam, tapi sih pakaiannya jika nganggo jekukok, jadi beribe. Jadi orang sengaja, lamun dari bahasa santri kan, ya meremnya nabrak ya kan, orang ya mubahir. Wah, pakai ini santri. Jadi akhirnya apa? Pemenang santri tidak gitu, bakal apa pada 3 kali, akhirnya dia sering engkeng. Kemudian sampai ada sedikit engkeng, kemudian hikmah dari bagian gini diceritain wong tua-tua kan, kenang apa bakal yang kempek, bakal mondok lu je, kawitan mondok lu kudu botak, hari wong botak kudu tuh isin, bukan tuh dari tujuh. Lah antara tumbuhe rambut marang jadi bener lem anu marinda kan butuh waktu ku. Akhirnya apa? Jadi akhirnya minimal ya santriku apa aja ning pondok anteng. Akhirnya Pak ya kon jamaah sing kalau terkasih bener kan maksudnya sih. Jadi itu berarti wah kayak solid ya Kang beli. Jadi hikmahnya lebih besar itu apa? Karena nafsu ini bakal beli di apa aja, beli di rem-rem, beli di tahan-tahan ya akhirnya pengen berdalil. Makanya apa? Makanya kita belajar memahami bahwa sesuatu apapun itu dibuat karena anak tujuan. Tujuan itu ya sing penting niatnya bagus, niatnya benar, insya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya kili nafsu itu bisa dicegah, nafsu itu bisa bisa dikontrol. Kemudian kenapa apa? Anak wong misalkan si orang bisa nyegah apa nafsu ya karena kudu karena pakanannya kan buat. Pakan itu apa? Ya mangan. Padahal mangan itu yang mengkono-mengkoni. Makanya apa? Makanya puasa itu ngangge apa? Ngangge ngerem apa sih nafsu supaya aja karpe dewe toli tembe ditakoni man ana wa man anta toli jawab ana abdu wa anta robbi kulaku hamba panjenenganku ya pangeran. Tapi sekarang dungu sama kus mungkel wis ah sirange bocah delagat tekor nyesor akhirnya bahkan nafsu itu ana yang nyesor lho. Kemudian apa? Nafsu itu sing kudu dijaga. Mampane kabeh zinaku ya kawitane sing mata, tolong kudu ning ati, tolong sing paling berbahaya iku zina karo farji. Mamane hati-hati. Lah, mamane apa? Mampane ketika puasa gini jare wong khosi yang aja sampai nglakoni maksiat, mata aja maksiat, tolong kuping aja maksiat, cangkeme aja maksiat. Kalau di tangan aja maksiat dan lain-lain. Tapi kita kan belum bisa kayak ngomong, yang misal kita di puasa nganggur daripada nganggur, kita buka YouTube. Kalau YouTube buka ya apa? Ya lawan buka ngaji sih mending. Tapi lawan buka sing ora bener, misal buka sing apa aja sing ora bener, sing maksiat ya anggar bae dosa sebenarnya sih buku.
Tetapi kan lamun nggih wong awam di warung kamu kata akhirnya wis sudah puasa ya wis puasa sing penting ora mangan ora nginum minimal duwe rasa melas karo wong larat. Dadi lamun ana wong larat jaluk kaya dipai. Kemudian jadi Al-Quran wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu kayak ngono. Karena wong jaluk aja digentak, aja disewoti, mbok kata dia semua bener butuh. Tapi dia kan lawan ana wong ngemis itu masih kuat masih lom jeung emas ngemis ora kena. Lamun beli bisa kali ngomong punten beli bisa ngepai atau ya tangannya makenen punten orang lu ngerti orang bakal maksa apa kecuali karena preman harus ngetreknya kalau sejen apa malak sejen. Jadi apa? Jadi si arane bulan Ramadan niku nganggo apa? Nganggo menjaga kita aja sampai nafsu iku diumbar. Jadi fadilah pirang-pirang. Kenapa? Ramadan itu adalah bulan ketika kita saling tolong menolong. Ngomongin gini subhanallah lagi akeh musibah, lagi akeh wabah. Jadi sing anteng rumah, kalau kita sing hidup, sing akeh maca Quran, sing akeh ndonga. Kenapa? Karena kabeh perkara ku sing bisa nangani ya bakal manusa beli bisa. Iya pun apa? Ya sing bisa nangani hanya Gusti Allah. Makanya apa? Makanya kita nih lamun lagi ana waktu luang yang ngaji, orang bisa ngaji ya apa aja ya lakukan hal-hal positif lah supaya apa? Supaya ketika kita apa aja lagi orang bisa anu kan tetap terkontrol. Makanya Ramadan itu apa? Hikmah pirang-pirang. Yang apa? Jaga supaya apa? Aja kakek ngelakoni maksiat. Maksudnya apa? Ya kawitan. Ini karena makanan maulah. Tuh, ada apa? Namanya kayak konon. Qala alaihi salatu wassalam idza kana awwalu lailatin min Ramadan yaqulu ta'ala man dzalladzi yuhibbuna fa nuhibbuhu wa man dzalladzi yatlubuna fa natlubuhu wa man dzalladzi yastaghfiruna fa naghfiru lahu bi hurmati Ramadan. Wa qala alaihi salatu wassalam wa qala ngendika sobukan Nabi alaihi salatu wassalam idza kana nikane ana opo awwalu lailatin kawitane dina min Ramadan sing Ramadan yaqulu mangka ngendika sapa ta'ala man utai sapa iku dzalladzi perkara yuhibbuna kang dalam suwala dina kita fa nuhibbu maka dalam kita ing alladzi wa man dzalladzi utai sapa wong iku alladzi perkara yatlubuna kang jaluk sapa alladzi ing kita fa natlubuhu mangka maringaken kita ing alladzi wa man dzalladzi utai sapa wong iku yastaghfiruna jaluk pangapura sapa alladzi ing kita fa naghfiru mangka bakal ngapura kita lu maring man bi hurmati Ramadan. Anak kemuliaan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW lamun je wis dina pertama Ramadan ku teka Gusti Allah bakal nakoni siapa sing seneng ning kita ya tak senengi, siapa sing njaluk ning kita ya tak pai, siapa sing njaluk pangapura ning kita ya tak pangapura bi hurmati Ramadan. Kelawan kemuliaan bulan Ramadan Gusti Allah bakal ngapura apa kabeh dosa. Fayamurullah mangka perintah sapa Allah insyaallah al-kiraman katibin ing malaikat kang nulis kang mulia-mulia fi syahr Ramadan ing dalem Ramadan bi ayat tubuh kelawan yen nulis sapa kiraman katibin lahum kedue menusa al-hasanat ing biru kebagusan walayak tubuh lan aja nulis sapa kiraman katibin alim ing atase menusa nas as-sayyiat ing biru kealaan wa yamhu lan ngapus sapa Allah Gusti Allah taala anhum saking manusa dzunubahum ing pira-pira dosa nas al-madiyah kang wis keliwat. Jadi kita di kesempatan kita nganggo jaluk pangapuran Gusti Allah. Jadi fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jaluk pangapuran Gusti Allah karena Allah ku zat sing akeh pangapurae. Engkau bakal puasa pertama lho Gusti Allah mulai ngongkon malaikat aran kiraman katibin, malaikat mulia sing kongkon tugas nulis. Jadi kita kadang berasa nglakoni maksiat gak ngerasa lah kasih merubah. Padahal kita ini mesti ana CCTV ya. Jadi ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sing arane manusaku, apa bae sing dilakoni mesti ning pinggir tangan kiwe tangan tengen ki ana sing arane malaikat raqib atid. Bagusnya ditulis bagus, blesak itu. Jadi aja salah paham. Bakal jika kita ngelakoni blesak, tuh kasih baru boleh selamat. Ya beli yang anak tulisannya, anak CCTV, anak sing ngerekam. Mamanya apa? Hati-hati. Mapan tingkatan terbaik menusa, iku muhsinin.
Ihsan itu apa? Mal ihsan ya Muhammad. Apa sih ihsan Muhammad ketika kanjeng Nabi ditakoni mereka Jibril taklim ning apa sih nguruki umat. Jadi ngomongin berbeda. Ya i'mal ka'annaka tarahu fa illam takun yarahu fa innahu yarak. Mad lah jawab kayak ya lamun sampean arep ibadah ning Gusti Allah kah ya endak-endak bayangna yen Gusti Allah ku ndeleng kita. Lamun kita beli ndeleng Gusti Allah ya padu yakinan yen Gusti Allah mesti ndeleng kita, niteni kita. Dari apa sih dilakoni tetep kita li hati-hati. Artinya kita ki tetep apa aja jaga diri aja sampai kita terjerumus ning perkara kono. Makanya dosa itu ana sing dosa sing krasa, ana sing beli krasa, ana sengaja, ana beli sengaja. Lah, engko bakal ning bulan Ramadan wis manjing, bisa lo ngongkon malaikat kiraman katibin ning bulan Ramadan ayak tubuh lahumul hasanah. Ngongkon nulis sing bagus-bagus bae. Wala yaktubu alaihimus sayiat, aja ditulis sing besak-besak. Wa yamhu Allah taala anhum dzunubahum al-madiyah. Gusti Allah bakal ngapus merusak dosa-dosa kita sing wis keliwat. Dadi sareng-sareng bareng-bareng li ngeling nang ayo kita tembe pertama sebab sing arane balak kuwi diturunang mungkin karena kita dosa. Ngerasa aja beli ajalok pernah beli ngerasa dosa, itu dosa. Jadi istighfar senyake fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi moga-moga kini musibah ki gage pragat. Kelawan apa? Kelawan berkah Ramadan, kita diampuni dosa kabeh, kita selamat. Sing paling apa? Sing paling penting itu selamat menjaga akidah, selamat menjaga iman. Aja sampai ning Ramadan kini kita baca nambah nglendeng bae. Waduh, jikine lebih priben ki jaga ti ora kena. Bareng-bareng abdi tazkirah sareng-sareng wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling wasiat, saling abdi ngelingaken kongkon sabar. Ya kabeh perkara ku bakal lagi enak ya sabar, bakal lagi enak ya syukur. Amane abdi ngaji niki apa sebagai sedikit tambahan supaya kita eling ning Gusti Allah yen kabeh perkara ku sing ngatur Gusti Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kabeh perkara ning dunya, ning bumi, ning langit iku ya wis diatur ning Gusti Allah. Fa'alul lima yurid. Pamane kita njaluk ning Gusti Allah kelawan berkah Ramadan yen diparingi slamet, diparingi abaje, diampuni dosae, toli engko pragat ki Ramadan muga-muga kita lebih baik. Jadi Ramadan itu latihan. Jadi ibaratnya kayak apa sih bahasa kan? Kayak dene ular itu bakal durung warung mangan baik. Tadi aku bakal wis pragat, karena masa apa kan sih inkubasi tak apa tuh dia mancing nih kepompong. Dia puasa. Oleh pragat metuli. Dari simone barang simone jemberi, blesak ya gatal ya anu lah. Gila. Tadi dong ana metu sing kepompong dadi makhluk sing indah. Jadi Ramadan itu adalah satu bulan ketika kita bisa menahan hawa nafsu supaya nanti ketika selesai Ramadan kebaikan-kebaikan yang sudah terjadi pada Ramadan itu nanti apa? Nanti bisa kita laksanakan dan kita bisa istiqomah. Mungkin itu mawon cekap semangat mawon yang di awalan mugi-mugi apa sing disampaikan niku manfaat ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.